Halo semua, perkenalkan nama saya Caroline Sesianturi dengan NIP 4432451. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi laut, yaitu bagian dari pentingnya ekosistem perairan yang sangat beragam untuk dipelajari. Nah, lanjut aja kita ke materinya. Nah, pertama, apa sih itu pengertian laut? Nah, di sini pengertian laut itu merupakan wilayah luas berisi air asin yang memisahkan pulau atau benua. Laut juga menyimpan berbagai sumber daya dan berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan global. Nah, lanjut kita masuk ke zona cahaya di laut. Nah, ekologi itu ilmu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau ekologi laut sendiri itu studi hubungan organisme laut dan lingkungannya, misalnya betik dan pelagik. Nah, terus ada pembagian zona laut berdasarkan cahaya. Nah, pertama itu ada zona fotik ya, atau eufotik yang cukup cahayanya untuk fotosintesis. Artinya matahari itu masih bisa menembus si zona fotik ini, makanya masih bisa terjadi fotosintesis di sana. Nah, kalau zona disfotik itu cahayanya redup atau fotosintesis masih terjadi tapi tidak efektif. Nah, ini tuh biasanya matahari masuk tapi hanya sedikit aja. Nah, kalau di zona fotik ini berbeda, dia tuh sama sekali nggak ada cahaya sama sekali. Nah, jadi udah pasti di sini nggak bakal ada fotosintesis. Dan kalau di zona fotik itu lebih sedikit makhluk hidup yang tinggal di sana karena tekanan yang tinggi, dan juga nggak adanya cahaya matahari itu menjadi faktor penting kenapa si zona fotik ini tuh hewan-hewannya tuh sedikit terus aneh-aneh gitu. Terus lanjut ke zona laut secara horizontal. Nah, di sini ada epipelagik itu dari 0 sampai 200 meter, mesopelagik dari 200 meter sampai 1000 meter, batipelagik dari 1000 sampai 4000 meter. Terus ada abyssal pelagik, dia hingga 6000 meter. Kalau hepapelagik lebih dari 6000 meter. Nah, di sini ada gambarnya juga. Jadi kalau misalkan di zona fotik ini dia tuh masih masih ada plankton, masih ada kayak ikan-ikan yang ada di kolam perairan ya, kayak misalkan ikan-ikan pelagis. Terus kalau di zona fotik itu masih kayak ada cumi, ada udang. Kalau di zona fotik ini tuh biasanya hewan-hewannya tuh kayak hewan-hewan yang udah beradaptasi, kayak misalkan angelfish yang ada senternya itu, yang ada cahaya-cahayanya. Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada lingkungan biotik ya. Ada sublitoral di atas pasang tertinggi, littoral atau argilitoral itu zona pasang surut. Ada subkiritoral di hingga 200 meter, masih banyak kehidupan di sana. Terus ada laut dalam, tekanannya tinggi, suhu rendah, sedikit organismenya gitu ya. Terus kalau habitat laut itu kayak pelagik itu kolam perairan ya. Kalau misalkan kolam perairan biasanya kan dia diisi sama ikan-ikan pelagis ya, berenang cepat gitu. Terus kalau misalkan betik itu ada di dasar laut. Terus ada zona neritik juga, dia tuh di dekat pantai, banyak nutriennya juga. Kalau zona oceanic itu laut dalam, sedikit nutriennya. Kenapa di dekat pantai itu banyak nutriennya? Karena dia itu kayak misalkan ada hewan-hewan yang mati gitu ya di pinggir pantai, sama kayak ada bangkai-bangkai apalah gitu ya di pantai. Nah, itu bakal ke bawah arus, cuma kayak sampai kayak cuma pinggir-pinggir pantai gitu. Kenapa? Makanya
si pinggir pantai itu banyak nutriennya, dari situlah ya banyak nutriennya. Terus kalau dia semakin laut dalam, semakin jauh, dia tuh nutriennya semakin sedikit. Kenapa? Makanya di sana tuh nggak terlalu beraneka ragam si organismenya, karena ya nutriennya juga sedikit gitu ya. Kalau misalnya si nelitik atau kan itu di dekat pantai ya, masih banyak nutriennya, masih ada terumbu karang, ikan-ikan, plankton, segalanya masih banyak. Terus kalau penghuni zona laut tuh biasanya epipelagic itu ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil. Nah kalau di mesopelagic sendiri tuh biasanya ada ikan kecil, yaitu beradaptasi dengan cahaya yang minim juga. Terus ada pelagic itu biasanya ikan-ikan predator sama Bilus nisam. Nah untuk klasifikasi organisme lautnya itu ada plankton, dia itu biasanya melayang, dibagi jadi fitoplankton dan zooplankton juga. Kalau nekton itu dia pernah aktif ya, contohnya ada ikan, cumi, lumba-lumba, labentus itu dia hidup di dasar laut. Contohnya kayak kepiting, karang, cacing, keong juga. Terus kalau lingkungan biotik itu dia berdasarkan ukurannya tuh ada mega, makro, meso, mikro, nano, piko. Kalau mega berarti dia gede banget ya, kalau mikro kan dia kecil ya, nano tuh berarti lebih kecil lagi gitu. Kalau asal ada autogenik sama alogenik, siklus hidupnya dia zooplankton sama merotoplankton sama phytoplankton. Terus ada sebaran vertikal dan horizontal juga. Nah kalau plankton itu dia ada dia di sublitoral, di atas pasang tertinggi, sama litoral, equatorial, zona pasang surut, sublitoral hingga 200 meter. Banyak kehidupan di sana. Laut dalam, tekanan tinggi, suhu rendah, sedikit organisme yang besar. Kalau adaptasi hewan laut itu biasanya ada fisik, dia morfologi, bentuk striaminnya, ekor, efisiensinya, tubuhnya juga lebih lentur. Terus perilakunya itu dia migrasi vertikal, echolocation juga ada gerombolan, buoyancy, daya apung atau gelembung renang ya. Nah terus kalau echolocation itu kemampuan mendeteksi objek lewat pantulan suara. Contohnya itu ikan lumba-lumba, paus berguna untuk navigasi dan berburu juga. Terus kalau misalkan cara lumba-lumba atau paus itu dia bisa tahu di depannya ada terumbu karang atau udah dekat daratan, itu biasanya dia keluarin si suaranya itu. Nah nanti suaranya itu bakal mantul balik lagi ke dia, jadi dia bisa memperkirakan oh di depan tuh ada karang atau ada apa yang bisa dia tabrak gitu. Nah ada faktor-faktor juga si lumba-lumba ini atau paus ini tuh dia bisa mati atau kayak si echolocation itu nggak berguna lagi. Itu biasanya kayak si echolocation itu di ketutupan sampah, karena kan sekarang di laut banyak sampah ya. Nah si paus sama si lumba-lumba ini biasanya dia kadang suka terdampar kalau si echolocation ini terganggu. Nah terganggunya biasanya kan karena sampah. Terus dia juga berguna untuk navigasi dan berburu juga. Jadi kayak dia tuh tahu di sana ada ikan atau enggak lewat si echolocation ini. Jadi dia keluarin suara, nanti bakal mantul lagi ke dia, kira-kira di depan ada ikan enggak ya? Kira-kira di depan ada apa, itu dia bisa pakai si echolocation ini. Selain itu juga echolocation ini bisa buat komunikasi dia ke sesama lumba-lumba atau paus ya. Kayak nanti dia tuh bisa berbicara beratus-ratus meter lewat echolocation ini. Jadi emang si pantulannya ini tuh dia bisa bermeter-meter kayak jauh banget pantulannya. Tapi sih hebatnya sih paus sama lumba-lumba ini masih bisa dengar gitu loh, karena si echolocation ini. Nah kalau untuk kesimpulannya kok itu laut tuh memiliki zona dan habitat yang sangat beragam. Organisme laut juga beradaptasi sesuai lingkungan. Terus ekologi laut juga penting untuk memahami interaksi makhluk hidup di laut. Nah untuk itu saya udah selesai menjelasinnya.
Kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh tanya di kolom komentar. Kalau saya lihat nanti saya jawab. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.